Pak Arya dan Bu Sari adalah pasangan suami istri yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Mereka membuka warung sembako yang diwariskan orang tua Pak Arya, tapi makin hari makin sepi. Harga bahan pokok naik, pelanggan pindah ke warung modern di kota sebelah. Mereka mulai terlilit utang, sampai harus makan hanya dengan nasi dan garam. Dialog Pak Arya, Sari, sampai kapan kita hidup begini? Setiap malam aku tak bisa tidur memikirkan utang di koperasi. Bu Sari, yang penting kita masih bersama, Mas. Rezeki pasti akan datang. Namun keyakinan itu mulai luntur ketika ancaman penagih utang mulai berdatangan. Suatu malam, saat Pak Arya mabuk karena frustasi, ia bertemu dengan seorang pria asing di warung remang-remang bernama Mbah Darmo. Mbah Darmo menawarkan jalan cepat untuk kaya. Ia menyebut tentang pesugihan kawin iblis, sebuah perjanjian gaib untuk mendapatkan kekayaan dengan syarat tertentu. Pak Arya harus menikahi sosok gaib perempuan selama 7 malam di hutan angker. Jika berhasil, ia akan kaya raya. Tapi jika gagal, nyawanya dan istrinya jadi taruhan. Dialog Mbah Darmo, kau ingin cepat kaya, tapi harus siap bayar harganya. Harta tak pernah datang tanpa pengorbanan. Pak Arya bimbang, aku akan pikirkan dulu. Mbah Darmo dingin, jangan lama-lama. Iblis sabar, tapi tidak selamanya menunggu. Pak Arya menyembunyikan hal ini dari Bu Sari dan akhirnya menyetujui ritual itu. Pak Arya mengikuti semua instruksi. Di hutan, ia menikahi sosok perempuan berpakaian putih dengan wajah tertutup kerudung merah darah. Setiap malam, ia berhubungan dengannya dalam mimpi dan bangun dengan luka di tubuhnya. Tapi setiap pagi, uang mulai datang, pembeli berdatangan, utang lunas, warung berkembang pesat, lalu berubah jadi supermarket. Bu Sari heran, tapi Pak Arya hanya bilang, usaha kita mulai diberkahi. Tapi sejak itu, Bu Sari mulai sering sakit, dan mimpi buruk menghantuinya. Ia sering melihat wanita berkerudung merah di sudut rumah. Kekayaan semakin besar. Pak Arya membeli mobil mewah, tanah, bahkan membuka cabang supermarket. Tapi tiap malam ia bermimpi disiksa oleh istri gaibnya, yang mulai cemburu pada Bu Sari. Bu Sari kerasukan. Ia bicara dengan suara lain. Dia milikku, bukan milikmu. Pak Arya mulai panik. Ia menemui Mbah Darmo minta solusi, tapi Mbah Darmo hanya tertawa. Kau sudah sah jadi suami iblis. Tak ada jalan mundur, kecuali satu, tumbal darah. Ia harus memilih, menyerahkan Bu Sari sebagai tumbal, atau kehilangan segalanya. Pak Arya tak sanggup menyerahkan istrinya. Ia memilih membakar rumahnya bersama semua kekayaannya. Ia membawa Bu Sari ke pesantren, minta pertolongan. Proses pengusiran makhluk gaib berlangsung menyakitkan dan hampir merenggut nyawa Bu Sari. Tahun-tahun berlalu, Pak Arya dan Bu Sari kini hidup sederhana, kembali ke desa. Mereka membuka warung kecil, dan kini hidup dengan cukup, bukan berlimpah, tapi damai. Monolog akhir dari Pak Arya. Waktu itu, aku pikir uang bisa membeli segalanya. Tapi tidak. Harta yang datang dari kegelapan hanya membawa kematian. Jika waktu bisa kuulang, aku akan lebih sabar. Karena kesabaran dan kejujuran jauh lebih berkah daripada kemewahan dari pesugihan. Hati-hati dengan setiap keputusan yang diambil. Kekayaan instan sering datang dengan harga yang tak terlihat. Renungkan sebelum bertindak. Jangan biarkan keserakahan membutakan nurani.
Beberapa bulan setelah proses ruqyah di pesantren, Pak Arya dan Bu Sari menetap di sebuah desa baru, Desa Sendang Ayu, jauh dari tempat asal mereka. Mereka menyewa rumah kecil berdinding anyaman bambu, dengan sawah luas di belakangnya. Di sana, mereka mencoba hidup sederhana dan membuka warung kecil yang menjual gorengan, kopi, dan kebutuhan pokok. Fitri, bayi mereka, tumbuh sehat, meski kerap menangis di malam hari tanpa sebab. Tapi jauh di dalam hati, Pak Arya tahu, masa lalunya belum benar-benar hilang. Setiap malam tanggal 13, ia bermimpi berada di hutan larangan, berdiri di depan sosok istri gaibnya. Sosok itu kini tanpa kerudung, wajahnya hitam, mata merah, mulut robek hingga telinga. Ia terus berkata, "Kau telah mengingkari janji, tapi darahmu belum lunas. Akan aku ambil satu yang paling kau cintai." Fitri mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Usianya baru 2 tahun, tapi kadang ia duduk menghadap tembok sambil tertawa, lalu berkata, "Ibu Merah datang, ayah." Katanya mau peluk Fitri. Pak Arya dan Bu Sari ketakutan. Mereka berdoa, memperbanyak zikir. Tapi malam berikutnya, seekor burung gagak mati di depan pintu mereka. Aroma dupa memenuhi kamar, padahal tak ada yang menyalakan apapun. Bu Sari sakit parah, tubuhnya demam tinggi, tapi dokter tak menemukan penyebab medisnya. Ia mengigau, berkata, dia di bawah ranjang, menunggu saat yang tepat. Pak Arya akhirnya memutuskan kembali ke pesantren tempat dulu mereka ruqyah. Kiai Malik, yang dulu membantu ruqyah, menyambut Pak Arya dengan tatapan dalam. Setelah mendengar cerita, Kiai berkata, "Perjanjianmu dengan iblis itu belum selesai. Kau membakar benda fisiknya, tapi akad gaibnya masih terikat. Dalam dunia mereka, pernikahan itu kekal, dan jika tak ditalak dengan benar, maka dia akan terus menagih haknya." Pak Arya tertegun. Ia harus melakukan talak gaib, ritual pemutusan ikatan, namun risikonya tinggi. Ia akan berhadapan langsung dengan entitas itu, dan jika mentalnya goyah, jiwanya akan terenggut. Ritual dilakukan di malam Jumat Kliwon, di dalam bangunan tua bekas langgar di tengah hutan yang sudah lama tak digunakan. Pak Arya duduk dalam lingkaran garam dan ayat-ayat ruqyah. Di tengah lingkaran, Kiai Malik meletakkan keris kecil dan kendi berisi air zam-zam. Ritual dimulai. Sosok wanita berkerudung merah muncul dari balik kegelapan. Kali ini ia merangkak dengan wajah terbalik, matanya di bawah, mulut di atas. Ia menjerit, "Kau bersumpah di hadapan hutan, di hadapan iblis. Kau istriku sampai ajal menjemput." Pak Arya menangis, gemetar. Tapi Kiai Malik menguatkannya. Dengan suara lantang, Pak Arya mengucapkan, "Aku Arya bin Mahfud, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, mentalak perjanjian dan ikatan gelap ini. Aku kembali pada fitrahku sebagai manusia. Aku memutuskan segala bentuk keterikatan denganmu, wahai makhluk terlaknat." Tiba-tiba, suara wanita itu melengking. Angin keras menerjang langgar. Api menyala dari dupa-dupa tua. Tubuh Pak Arya terangkat lalu terlempar keluar lingkaran, tapi tidak melukai bagian tubuh vitalnya. Kiai Malik menyelesaikan bacaan dengan suara menggema. Setelah beberapa menit, suara itu lenyap, dan aroma darah yang selama ini mengikuti Pak Arya hilang. Setelah ritual itu, Bu Sari pulih. Fitri berhenti menangis malam-malam. Tak ada lagi suara-suara gaib atau mimpi buruk. Mereka kini hidup damai. Warung mereka tak pernah sepi, meski tak pernah jadi kaya raya.
Mereka cukup. Suatu hari, ketika Fitri sudah bisa membaca, ia bertanya, "Ayah, kenapa tak seperti orang kaya di kota? Kenapa kita hidup sederhana?" Pak Arya tersenyum, menatap langit. Karena ayah pernah mencicipi kekayaan yang datang dari jalan yang salah, dan itu hampir membuat ayah kehilangan segalanya. Lebih baik hidup cukup daripada kaya tapi dikejar iblis. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita mencapai puncak, tapi bagaimana kita tiba di sana dengan cara yang bermartabat. Kekayaan bisa jadi anugerah, tapi jika dicari lewat jalan gelap, maka ia berubah jadi kutukan. Setiap langkah yang diambil manusia harus dipikirkan baik-baik. Jangan sampai keputusan sesaat menghancurkan masa depan selamanya. Tahun-tahun berlalu, Fitri tumbuh menjadi gadis remaja yang manis dan cerdas. Rambutnya hitam legam, matanya bersinar tenang. Ia selalu rajin mengaji, menolong orang tua, dan dikenal baik di desa. Namun sejak usia 10 tahun, ia sering bicara dalam tidur. Kata-katanya selalu sama, "Aku, istrimu, aku kembali." Pak Arya dan Bu Sari mulai cemas. Mereka mengira semua sudah berakhir, tapi nyatanya bekas perjanjian lama masih menyisakan jejak dalam darah. Fitri adalah darah Pak Arya, dan roh jahat itu belum sepenuhnya pergi. Suatu malam, Fitri tak kunjung pulang dari mengaji. Setelah dicari kemana-mana, warga menemukannya pingsan di dekat sungai, dengan wajah penuh lumpur dan tubuh dingin seperti mayat. Saat sadar, ia berkata pelan, "Aku melihat perempuan berkerudung merah. Dia bilang dia ibuku yang sebenarnya." Pak Arya akhirnya mengaku semua kepada Bu Sari dan Fitri, tentang perjanjian kawin iblis, tentang darah yang diminta, dan bahwa Fitri, meski anak sah, masih dianggap anak dari darah yang dijanjikan. Kiai Malik yang dulu membantu mereka sudah wafat, tapi ia meninggalkan satu pesan tertulis untuk Pak Arya. "Jika kelak makhluk itu menuntut kembali, jangan lari. Bawa dia ke tempat akad dimulai. Hadapkan dia kepada Tuhan, bukan kepada rasa takutmu." Dengan berat hati, Pak Arya membawa Fitri ke hutan larangan. Malam Jumat Kliwon, langit gelap tanpa bintang. Mereka membawa sajadah, Al-Quran, dan sebuah keris peninggalan pesantren. Di tengah ritual, makhluk itu muncul. Kali ini tidak lagi dalam bentuk wanita cantik, tapi sebagai makhluk tinggi berselubung merah. Wajahnya seperti daging busuk yang dipenuhi belatung, dan matanya menyala hijau. "Kau ingkari perjanjianmu, Arya. Anakmu adalah warisanku." Fitri mulai menggigil keras. Tubuhnya terangkat perlahan ke udara, matanya memutih. Bu Sari menjerit sambil menangis memeluk lutut. Pak Arya bersujud dan menangis di tanah. Ia berdoa dengan suara lirih tapi mantap. "Ya Allah, jika Engkau ampuni aku, ambillah nyawaku. Tapi jangan biarkan anakku dihancurkan karena dosa masa lalu. Ampunilah hamba yang dulu bodoh, buta karena dunia." Seketika, petir menyambar pohon besar di dekat mereka. Sinar putih menyilaukan langit. Suara mengerikan terdengar memekakkan telinga. "Kau memilih Tuhanmu daripada aku, maka kutukanku akan putus, tapi darahmu akan tetap membawa luka." Tubuh Fitri jatuh. Ia pingsan. Sosok iblis itu menghilang perlahan, bersama suara tangis panjang dari alam lain. Fitri selamat. Namun setelah kejadian itu, ia tidak bisa melihat dengan mata kirinya. Menurut dokter, tak ada luka fisik. Tapi kiai muda di pesantren berkata, "Itu harga kecil untuk pembebasan besar."
Mata kirinya pernah menatap ke alam jin, dan Allah menutupnya agar ia tak melihat lagi. Pak Arya kembali ke rumah dengan Bu Sari dan Fitri. Mereka hidup lebih sederhana lagi, menanam sayur dan beternak ayam. Setiap sore, Fitri duduk di beranda membaca Al-Quran. Ia tumbuh menjadi guru ngaji di desa. Anak-anak suka padanya. Tapi tiap malam tanggal 13, ia selalu bermimpi berdiri di padang putih bersama ayahnya. Mereka tak bicara, hanya menatap langit. Pak Arya, kini rambutnya memutih. Ia jarang bicara, tapi setiap kali diminta nasihat oleh anak muda yang ingin cepat kaya, ia hanya menjawab, "Aku pernah menjual jiwaku untuk hidup mewah. Tapi ternyata yang kubeli adalah neraka." Beberapa tahun kemudian, Pak Arya wafat dalam tidur. Wajahnya tersenyum tenang. Warga desa datang ramai-ramai mengantar. Ia dikenal sebagai sosok bijak yang tak suka banyak bicara, tapi jika memberi nasihat, membuat hati bergetar. Di batu nisan Pak Arya, tertulis, "Hidup tidak untuk mengejar kaya, tapi untuk pulang kepada Tuhan dengan jiwa yang bersih." Bu Sari menghabiskan hari tuanya bersama Fitri. Mereka hidup berkecukupan dari hasil berkebun dan mengajar. Fitri menjadi guru agama dan kerap mengingatkan anak-anak muda, setan tak pernah menampakkan diri dengan tanduk. Ia datang lewat peluang yang tampak indah. Jangan mudah silau, karena yang cepat seringkali paling mematikan.